10 hektar lebih hutan di Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Jambi terbakar. Hampir satu pekan wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh diselimuti kabut asap pekat. Polisi kerahkan tim Inafis untuk selidiki kebakaran di Lorong Gembira, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini pada edisi Rabu 6 September 2023. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Karadu Utari. Dan saya Rahmadani Putri, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, saudara, mengawali informasi hari ini, 10 hektar lebih hutan di wilayah penyangga Taman Nasional di kawasan PT Alam Bukit 30, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Jambi terbakar. Tim Satgas Karhutla yang mengetahui kebakaran itu langsung ke lokasi untuk mendinginkan api. Setelah menempuh perjalanan sekitar 5 jam, tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan BPBD Kabupaten Tebo mendatangi lokasi dan melakukan pemadaman api di wilayah konsesi PT Alam Bukit 30 yang terbakar. Lebih dari 10 hektar hutan penyangga Taman Nasional ini hangus terbakar. Diduga, lahan ini sengaja dibakar oleh oknum warga untuk membuka perkebunan dengan cara dibakar. Upaya pemadaman api terus dilakukan oleh petugas gabungan yang dibantu warga setempat. Di lokasi kebakaran, petugas juga menemukan ratusan pohon yang sengaja ditebang dan selanjutnya dibakar oleh para pelaku. Karena ada beberapa orang yang diduga yang menggarap lahan ini sampai dengan saat ini kami tidak temukan di tempat tinggalnya. Nantinya kami akan berkoordinasi dengan aparat desa setempat untuk mencari informasi tentang keberadaan yang bersangkutan. Semoga nantinya ada titik terang petunjuk untuk kita bisa interogasi tentang apa yang terjadi di lokasi ini. Polisi menduga hutan ini sengaja dibakar oleh warga untuk dijadikan lahan perkebunan. Saat ini pihak kepolisian Polres Tebo masih melakukan penyelidikan terhadap para pelaku pembakaran hutan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. 6 helikopter bantuan BNPB disiagakan tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Helikopter ini, saudara, terdiri dari 4 waterbombing dan 2 helikopter patroli. Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi kembali mendapatkan bantuan 6 unit helikopter dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6 helikopter bantuan ini terdiri dari 4 unit helikopter waterbombing dan 2 unit helikopter patroli. Helikopter bantuan ini dikerahkan untuk membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. PLH dan Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Brigjen TNI Supriyono mengatakan, selain menyiagakan tim darat yang tergabung dari TNI Polri, Manggala Agni, BNPB, tim Satgas Karhutla juga menyiagakan masyarakat peduli api. Kita telah mau bersepakat dan kita telah melaksanakan tahapan secara hierarkis. Di titik-titik awal, titik pos depan, mereka melaksanakan kegiatan penindakan awal. Dan kekuatan regu pemadam kebakaran yang ada di sana, dan ditambah penguatan oleh masyarakat peduli api sebagai kekuatan pengganda di dalamnya. Kemudian kita luncurkan juga nanti adalah Satgas Darat yang berkekuatan dengan mulai Manggala Agni, TNI, Polri, dan masyarakat BPBD bersama ke lokasi. Kemudian kita akhiri dengan kita perkuat dengan waterbombing yang disiapkan oleh BNPB. Hari ini kita mendapatkan perkuatan 4 waterbombing dan 2 heli patroli. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah wilayah mengalami peningkatan luasan lahan yang terbakar. Peningkatan luasan ini disebabkan oleh oknum masyarakat yang nekat membakar lahan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris minta seluruh kepala daerah di Provinsi Jambi untuk meningkatkan strategis penanggulangan dan penanganan karhutla di wilayahnya masing-masing. Melalui komunikasi dan penguatan struktur Satgas di daerah menjadi langkah strategis dalam menekan luasan karhutla.
Mengantisipasi semakin meningkatnya luasan karhutla, Gubernur Al-Hadis minta kepala daerah untuk meningkatkan penanganan karhutla. Kepala daerah harus segera mengambil peran strategis dalam penanggulangan dan penanganan karhutla di wilayahnya masing-masing, mengingat semakin tingginya potensi kebakaran di tengah peningkatan suhu udara saat kemarau. Dari kalkulasi karhutla yang mencapai 486,95 hektar hingga awal September ini, Kabupaten Batanghari menjadi daerah terluas kasus karhutla mencapai 282,75 hektar. Disusul Sarolangun dengan 40,02 hektar dan Tebo 38,70 hektar. Seluruh kepala daerah didorong untuk segera meningkatkan kewaspadaan dini terhadap potensi munculnya titik api. Melalui pembangunan komunikasi dan penguatan struktur satuan tugas di daerah hingga ke perangkat terkecil, menjadi langkah strategis untuk mengajak masyarakat menjaga lingkungan dari kebakaran. Ya, 400 sampai 500 hektar yang sekarang ini sedang sudah terbakar. Nah, jadi yang paling besar itu di Batanghari saya lihat. Batanghari. Nah, tim kita terus bekerja di lapangan. Nah, tapi kita tidak boleh lengah. Saya meminta kepada seluruh bupati wali kota, Satgas Karhutla, tolong dengan tim perkuat barisan, kemudian juga ajak para kepala desa turut membantu kita. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jambi, dari jumlah 486,95 hektar luas karhutla, 446,62 hektar terjadi di lahan mineral, sementara 40,33 hektar sisanya terjadi di lahan gambut. Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kerinci menjadi daerah bebas karhutla. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sudah hampir satu pekan wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh diselimuti kabut asap pekat. Kabut asap itu mengakibatkan terbatasnya jarak pandang. Sudah hampir berjalan selama satu pekan wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh diselimuti kabut asap. Kondisi ini dapat dilihat secara kasat mata sejak pagi hingga sore hari. Kabut asap akan mulai menebal pada siang dan sore hari menjelang malam yang mengakibatkan jarak pandang menjadi terbatas. Menanggapi kondisi itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika Stasiun Depati Parbo Kerinci, Kurnianingsih menjelaskan, kabut yang menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh merupakan material asap bercampur dengan uap air yang naik ke permukaan sehingga kondisi cuaca terlihat gelap. Dari pantauan BMKG Kerinci, memang kondisi hari ini seakan-akan lebih jelek ya dari kemarin, karena hari ini perawanan lebih banyak menyelimuti wilayah Kerinci dan Sungai Penuh, dan kemudian ditambah sedikit asap. Jadi memang hari ini ada campuran antara asap dan uap air. Jadi perakiraannya bisa turun hujan nanti siang atau sore hari nanti. Kurnianingsih menambahkan, meski diselimuti kabut asap, namun menurutnya belum ditemukan adanya pertanda pembakaran lahan di wilayah di Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, kualitas udara di Kota Jambi semakin tidak sehat akibat kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Kota Jambi mewajibkan siswa untuk menggunakan masker di sekolah. Akibat karhutla, kualitas udara di Kota Jambi semakin tidak sehat. Pemerintah Kota Jambi langsung mewajibkan siswa untuk menggunakan masker saat melakukan aktivitas belajar di sekolah. Kewajiban menggunakan masker itu merupakan instruksi Wali Kota Jambi Syarif Fasa melalui Dinas Kesehatan Kota Jambi. Tak hanya itu, sebagai bentuk kepedulian kepada pelajar, Wali Kota Jambi Syarif Fasa membagikan masker ke Sekolah Dasar Negeri 47 Kota Jambi dan SMP Negeri 7 Kota Jambi Rabu pagi. Syarif Fasa mengatakan penggunaan masker diwajibkan bagi pelajar untuk mencegah penyakit infeksi saluran pernafasan akut ISPA. Berdasarkan analisa dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, kualitas udara di Kota Jambi pada Rabu pagi masuk kategori tidak sehat. Selain itu, Syarif Fasa juga meminta pihak sekolah untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan
seperti senam dan olahraga maupun bermain saat jam istirahat. Keliling ke SD maupun SMP untuk membagikan masker. Berdasarkan hasil analisis dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa 3 hari ini udara kita tidak sehat, khususnya di pagi hari dari mulai jam 6 sampai jam 8 ini. Kemudian jam 8, jam 10 juga masih udara tidak sehat. Biasanya siang yang udara lumayan bagus, sore juga lumayan bagus, tapi malam sudah udara tidak sehat lagi. Serifasa juga mengimbau pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas harus tetap maksimal, sehingga penyakit ISPA di Kota Jambi tidak meningkat akibat kabut asap karhutla. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Meski kondisi udara di Kabupaten Batanghari mulai diselimuti kabut asap, namun pemerintah Kabupaten Batanghari belum dapat merilis data resmi Indeks Standar Pencemaran Udara. Dampak kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Batanghari, kini mulai dirasakan. Kabut asap sejak beberapa hari terakhir mulai menyelimuti Kabupaten Batanghari. Meski kabut asap, namun pemerintah Kabupaten Batanghari belum dapat merilis data Indeks Standar Pencemaran Udara ISPU. Butuh waktu 24 jam untuk mengetahui hasil alat pengujian kualitas udara. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup Batanghari, Merina, mengatakan pihaknya saat ini masih terkendala dengan alat yang dipergunakan secara manual, yakni sistem high volume air sampler. Di Batanghari kita sudah melakukan pengujian, kita mulai dari hari Selasa ya. Kebetulan pemasangan jam 15.00, jadi sistemnya kalau kita menggunakan SNI dengan alat HPS itu 24 jam. Jadi kita stabilkan, jadi mungkin data baru bisa kita rilis Kamis pagi. Merina menambahkan pemerintah Kabupaten Batanghari akan segera mengeluarkan data ISPU pada Kamis besok. Nantinya pengujian kualitas udara tidak akan terfokus di satu titik atau kecamatan Muara Bulian, namun di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, El Nino lemah mulai berdampak di wilayah Provinsi Jambi. Kekeringan semakin parah karena BMKG memprediksi hujan hanya terjadi pada 8 dan 9 September hingga dasar 3 bulan September. Kekeringan dampak El Nino lemah mulai terasa di Provinsi Jambi. Sebagian wilayah mulai kesulitan mendapatkan air bersih karena mengeringnya air sumber warga dan berkurangnya curah hujan yang mengguyur Provinsi Jambi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Jambi memprediksi hingga dasarian 3, hujan diprediksi hanya terjadi pada 8 dan 9 September. Meski ada tim modifikasi cuaca, namun perakirawan pesimis karena tidak adanya bibit awan-awan hujan yang muncul di langit Provinsi Jambi. Kami menyarankan perlu sebetulnya ada TMC, namun untuk melihat kondisi dinamika atmosfer, jadi hujan ini peluangnya hanya sekitar 1 sampai dengan 3 hari saja, sehingga untuk keefektifan TMC dari keberangkatannya ke Jakarta kemudian ke Jambi itu rasanya kurang efektif ya, karena bibit awannya itu sendiri perlu dicari gitu untuk menghasilkan si awan hujan. Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Provinsi Jambi. Berdasarkan data BMKG Jambi Rabu pagi, konsentrasi partikulat mater 2,5 mencapai 74 mikrogram per meter kubik atau level tidak sehat. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, terlibat politik praktis Sekretaris Daerah Kabupaten Sarawangun dipastikan telah mengundurkan diri dari jabatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, terlibat politik praktis Sekretaris Daerah Kabupaten Sarawangun Endang Abdul Nasir dipastikan telah mengundurkan diri dari jabatannya. Endang Abdul Nasir resmi tak menjabat sebagai Sekda Kabupaten Sarawangun sejak 1 September lalu.
Endang Abdul Nasser masuk dalam daftar calon sementara caleg DPRD Provinsi Jambi dari Partai Nasdem Dapil Sarolangun Merangin. Masuknya nama Endang Abdul Nasser sebagai caleg DPRD Provinsi Jambi disikapi penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri. Bahril Bakri menegaskan Endang Abdul Nasser telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekda dan ASN pemerintah Kabupaten Sarolangun. Pengunduran diri itu sesuai PKPU yang menyatakan ASN tidak diperbolehkan terlibat politik praktis. ASN yang terlibat politik praktis atau terjun ke dunia politik harus mengundurkan diri sebagai ASN. Surat pengunduran diri Endang Abdul Nasser sebagai Sekda Kabupaten Sarolangun terhitung sejak 1 September lalu. Untuk mengisi kekosongan jabatan sekretaris daerah untuk sementara ditunjuk jabatan pelaksana harian, yakni Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Dedi Hendri. Kita sudah melakukan klarifikasi kepada ASN dan saat ini Sekda sudah mengundurkan diri sebagai dari keanggotaan partai. Dia juga sudah mengundurkan diri sebagai Sekda. Polemik pencalonan Endang Abdul Nasser sebagai bacalek masih terus berlanjut. Bahril Bakri sebagai penjabat Bupati Sarolangun dipanggil Komisi Aparatur Sipil Negara KASN pada Senin depan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, 637 warga mengajukan pindah milih atau daftar pemilih tambahan, baik ke dalam maupun keluar Provinsi Jambi. Berbeda dari pemilu tahun 2019, pada pemilu 2024 TPS kosong untuk pemilih yang pindah milih langsung ditentukan oleh pihak penyelenggara pemilu. KPU Republik Indonesia memastikan pemilih dapat mengajukan pindah memilih atau pindah TPS jika berada di tempat yang tidak sesuai dengan alamat KTP pada saat hari pencoblosan 14 Februari 2024. Kebijakan pindah milih itu dilakukan agar pemilih tetap dapat menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024. Berbeda dari pemilu tahun 2019, pada pemilu 2024, TPS kosong untuk pemilih yang pindah milih langsung ditentukan oleh pihak penyelenggara pemilu. Berdasarkan data KPU Provinsi Jambi hingga 6 September 2023, 637 warga telah mengajukan pindah milih atau daftar pemilih tambahan DPTB. Jumlah itu terdiri dari 330 pemilih pindah masuk dan 307 pemilih pindah keluar Provinsi Jambi. 637 warga pindah milih itu terdapat di Kabupaten Kerinci 4 orang pindah masuk dan 23 orang pindah keluar. Kabupaten Merangin 13 orang pindah masuk dan 10 orang pindah keluar. Kabupaten Sarolangun 9 orang pindah masuk dan 7 pindah keluar. Kabupaten Batanghari 25 orang pindah masuk dan 31 pindah keluar. Kabupaten Muaro Jambi 69 orang pindah masuk dan 38 pindah keluar. Kemudian Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 13 orang pindah masuk dan 22 orang pindah keluar. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 49 orang pindah masuk dan 41 orang pindah keluar. Kabupaten Bungo, 3 orang pindah masuk dan 14 orang pindah keluar. Kabupaten Tebo, 17 orang pindah masuk dan 17 orang pula pindah keluar. Kota Sungai Penuh, 65 orang pindah masuk dan 32 orang pindah keluar. Dan Kota Jambi, 63 orang pindah masuk dan 72 orang pindah keluar. Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Sahroni mengatakan warga yang mengajukan pindah milih tak hanya dari luar kota atau luar provinsi, melainkan ada yang keluar negeri seperti London, Italia, dan lainnya, dengan alasan melanjutkan pendidikan ataupun menjadi tenaga pengajar di luar negeri. Lumayan mulai kelihatan ada ya. Jadi terhitung di rekap kami ya, itu orang yang pindah milih ke Jambi itu ada sekitar 330 orang. Nah, kemudian orang Jambi yang kemudian pindah keluar itu sekitar 307 orang. Nah, ini udah mulai mereka antusias untuk mengurusi pindah milih mereka. Bisa diatur secara proporsional ya. Nah, mereka ini nanti tidak menumpuk pada suatu TPS. Nah, kalau menumpuk pada titik atau satu TPS, maka
nanti kita mempunyai kendala yaitu keterbatasan surat suara. Penentuan TPS kosong untuk warga yang pindah memilih itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan pemilih di satu TPS. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, 3 terdakwa kasus Bank Jambi mulai dipersidangkan. Ketiga terdakwa didakwa jaksa penuntut umum setelah merugikan negara 310 miliar rupiah. 3 terdakwa kasus gagal bayar di Bank Jambi menjalani sidang perdana di Pengadilan Pidana Korupsi Tipikor Jambi. Ketiga terdakwa itu yakni mantan Direktur Utama Bank Jambi Yunsak El Halkon, Dadang Suryanto, dan Andri Irvandi. Sidang yang diketuai Albert Roni Santoso itu mengagendakan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU di dalam persidangan. Dalam surat dakwaannya, JPU mengungkapkan perbuatan para terdakwa sudah diketahui sejak 2017-2018, di mana terdakwa El Halkon dengan sengaja membeli surat utang jangka menengah atau medium term notes yang diterbitkan PT Sanprima Nusantara Pembiayaan melalui arranger atau agen PT MNC Sekuritas berupa MTN. Akibat tidak membayar sama sekali dari pembelian surat utang jangka menengah hingga jatuh tempo pada 9 Februari 2020, mengakibatkan negara mengalami kerugian mencapai 310 miliar rupiah. Perbuatan terdakwa dinilai melanggar dan diancam pidana pasal 2 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan subsidiar, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 1 bedeng dan 1 rumah warga di RT 12, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungodani hangus terbakar. Meski tak ada korban jiwa, namun kebakaran itu mengakibatkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Diduga kelalaian dari salah seorang penghuni rumah, 1 bedeng 4 pintu dan 1 rumah warga hangus dilalap si jago merah. Kebakaran yang menghanguskan 2 bangunan itu terjadi di RT 12 RW 5 Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungodani pada pukul 8.35 waktu Indonesia Barat. Kabid Damkar dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Bungo, Arianto, mengatakan proses pemadaman api memakan waktu sekitar 60 menit. Selain 2 unit mobil damkar, pemadaman api juga dibantu mobil air dari BPBD serta TRC Bungo. Pada hari ini, Rabu 6 September 2023, sekira pukul 8.35 kami menerima laporan adanya kebakaran bangunan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bungo, tepatnya di Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kelurahan Sungai Pinang. Meski tak ada korban jiwa, namun kebakaran itu mengakibatkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Kebakaran di lorong Gembira RT 02 Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur masih didalami polisi. Polisi telah mengerahkan tim Inavis untuk menyelidiki asal muasal api. Kebakaran yang terjadi di lorong Gembira RT 02 Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur masih menjadi misteri. Pasalnya, hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang menghanguskan 5 rumah warga di kawasan tersebut. Untuk proses penyelidikan, polisi telah memasang garis polisi di sekitar lokasi kebakaran. Tak hanya itu, polisi bahkan mengerahkan tim Inavis Polresta Jambi untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Setelah dapat informasi, kita langsung turun ke TKP. Ada sekitar 5 rumah yang menjadi korban, namun untuk korban jiwa nihil.
Untuk penyebab dari kebakaran sendiri tentu kita akan lakukan pendalaman dan penyelidikan dari mana titik api berasal dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP maupun penghuni rumah. Meski tidak ada korban jiwa akibat kebakaran itu, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sebelumnya, kebakaran melanda pemukiman warga di Lorong Gembira, RT 02, Kelurahan Tanjung Pinang, Jambi Timur pada Selasa sore. Api dengan cepat melahap 5 bangunan rumah yang sebagian bermaterialkan kayu. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, 5 kabupaten di Provinsi Jambi menjadi wilayah rawan kasus penyalahgunaan narkoba. Kelima daerah itu dinyatakan rawan berdasarkan hasil pengungkapan yang dilakukan petugas dalam beberapa bulan terakhir. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi melakukan pendataan terkait daerah dengan kerawanan kasus penyalahgunaan narkoba. Pendataan tersebut dilakukan untuk mendeteksi peredaran narkoba yang saat ini masih marak terjadi di Provinsi Jambi. Kepala BNN Provinsi Jambi, Brigjen Pol Wisnu mengatakan, dari hasil pengungkapan dan penggabungan data oleh Polda Jambi, jajaran dan BNN Provinsi dalam beberapa bulan terakhir, ditemukan 5 wilayah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi. Kelima daerah yakni pertama di Kabupaten Sarulangun, Kabupaten Bungo, Kota Jambi, Muaro Jambi, dan Kabupaten Kerinci. Perlu diketahui bahwasanya kami bekerjasama dengan Polda Jambi, terutama Direktorat Reserse Narkoba, terkait dengan pemetaan wilayah rawan narkoba. Tahun 2022 yang lalu, ya, berdasarkan lokus delikti atau tempat kejadian perkara, kami padukan antara BNN, provinsi, kota kabupaten, dan Polda, termasuk Polres-Polres. Terdapat beberapa wilayah kabupaten yang cukup rawan. Meski dinyatakan rawan, Brigjen Pol Wisnu mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama memberantas penyalahgunaan narkoba. Dengan peran serta masyarakat diharapkan dapat menjaga generasi muda dari bahaya narkoba. Asar TVRI Jambi melaporkan. Sejumlah remaja diamankan Satuan Polisi Pamong Praja Batanghari yang tengah berkumpul di salah satu rumah kontrakan sambil mengonsumsi tua. Ironisnya, di antara remaja itu juga didapati seorang wanita. 6 pria dan seorang wanita remaja ini diamankan petugas Satpol PP Kabupaten Batanghari saat tengah mengonsumsi tua di salah satu rumah kontrakan di Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian. Aktivitas kelompok remaja itu sempat diungkap terlebih dahulu oleh warga sekitar yang mengetahui muda-mudi tersebut tengah mengonsumsi minuman keras jenis tua. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Batanghari, Adnan, mengatakan, saat ini pihaknya telah memproses ketujuh remaja itu untuk didata sekaligus dilakukan pembinaan. Dari tangan 7 remaja itu juga didapati beberapa botol bensin kosong yang direncanakan dijual untuk membeli tambahan minuman tua. Melakukan pengamanan terkait dengan beberapa remaja, ada 6 orang laki-laki dan 1 perempuan. Ini adalah tindak lanjut daripada laporan masyarakat kepada kami bahwa ada beberapa anak ini kumpul di satu rumah kosong. Selain pembinaan, pihak Satpol PP juga memanggil orang tua dari para remaja maupun pihak RT dan adat sekitar untuk bermusyawarah menentukan sikap atas kejadian tersebut. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Wali Kota Jambi Syarif Fasya mewisuda ribuan hafiz dan hafizah Al-Quran tahun 2023. Tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan hadir dengan informasi selengkapnya. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Ya, Saudara, Wali Kota Jambi Syarif Fasya mewisuda 2.210 hafiz dan hafizah Al-Quran tahun 2023. Wisuda akbar ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk mencintai Al-Quran. Wali Kota Jambi Syarif Fasya mewisuda 2.210 hafiz dan hafizah Al-Quran tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tahun 2023.
Kegiatan yang digelar di lapangan Balai Kota Jambi Rabu pagi ini merupakan program pemerintah Kota Jambi yang digelar setiap tahunnya dalam mencetak penghafal Al-Quran. Tak hanya itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi anak-anak muda agar mencintai dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Wali Kota Jambi Syarif Fasa mengatakan program Wisuda Akbar ini telah dilakukan sejak tahun 2019. Hingga saat ini, program ini telah mewisuda 10.141 hafiz dan hafizah. Program ini sudah kami laksanakan semenjak tahun 2019. Dan saya sudah menjanjikan target saya begitu di akhir masa jabatan kami tahun 2023 akan diwisuda 10.000 siswa. Nah, saat ini sudah 10.141. Apa yang unik dari wisuda Hafiz Quran ini? Karena selama ini kita kenal anak-anak penghafal Al-Quran itu biasanya di sekolah-sekolah dasar Islam, sekolah menengah pertama Islam, atau di pondok pesantren, madrasah, atau taman bacaan-bacaan Al-Quran. Tetapi ini di sekolah pemerintah, sekolah umum, di SMP pemerintah, SMP umum, dan sekolah swasta umum lainnya. Kadis Pendidikan Kota Jambi Mulyadi mengatakan wisuda Akbar Hafiz dan Hafizah tahun ini merupakan wisuda yang ke-7. Para wisudawan diharapkan dapat terus mengembangkan dan meningkatkan hafalan Al-Quran. Alhamdulillah hari ini kita laksanakan wisuda yang ke-7 yang berjumlah 2.200 lebih. Total semuanya sudah menjadi 10.141. Jadi target sudah tercapai dan tentu harapan kita dari Dinas Pendidikan dengan wisuda ini bukan berarti berakhir untuk menjadi penghafal Al-Quran. Harus tingkatkan sesuai harapan Pak Wali tadi, ditingkatkan terus hafalannya, dijaga terus untuk hafalan-hafalannya supaya jangan sampai ada yang terlupa atau hilang hafalannya. Wisuda Akbar Hafiz dan Hafizah ini merupakan salah satu visi misi pemerintah Kota Jambi dalam menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat yang berakhlak dan berbudaya. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah menyerahkan bantuan puluhan unit gerobak dan kontainer kepada para pelaku UMKM. Bantuan itu sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung usaha mikro kecil menengah di Muaro Jambi. Pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-76 tahun 2023, Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah menyerahkan secara simbolis sertifikat NIK kepada pengurus koperasi. Sertifikat yang diterima puluhan pengurus koperasi itu merupakan sertifikat dari Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia. Tak hanya itu, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah juga menyerahkan sertifikat hak atas tanah dan bantuan kepada pelaku UMKM berupa puluhan unit gerobak dan kontainer. Melalui bantuan yang diberikan itu diharapkan dapat mengembangkan usaha bagi para pelaku UMKM di Muaro Jambi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berkomitmen untuk mengawal dan memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah. Pelaku UMKM dinilai mempunyai peran strategis dalam membangun ekonomi bangsa. Koperasi ke-76 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kabupaten Muaro Jambi. Tadi saya membacakan sambutan Menteri. Pada intinya, ke depan 5-10 tahun lagi, Pak Menteri punya keyakinan koperasi yang ada di Indonesia ini akan lebih maju. Yang kedua, hari ini juga dilakukan penyerahan gerobak untuk 90 UMKM yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Harapan saya, Kepala Dinas Koperasi sama Pariwisata dapat bekerja sama karena produksinya ada di koperasi UMKM, promosinya ada di pariwisata. Hingga ke depan, seluruh UKM yang ada di Kabupaten Jambi dapat bergerak mantap sesuai dengan slogan kita. Pada kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Muaro Jambi ini juga digelar bazar bagi para pelaku UMKM. Berbagai produk yang dihasilkan UMKM dijual dalam bazar yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penurunan stunting menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Bungo. Diseminasi audit menjadi salah satu cara yang dilakukan Pemkab Bungo dalam penanganan kasus stunting. Penurunan stunting menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Bungo. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Bungo untuk menekan stunting pada anak.
salah satunya melalui diseminasi audit kasus stunting. Hal itu dikatakan Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto saat membuka diseminasi paparan rencana tindak lanjut audit kasus stunting se-Kabupaten Bungo. Diseminasi audit bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui penyebab risiko stunting. Dari hasil identifikasi, analisis itu dilakukan untuk memberikan rekomendasi sebagai upaya pencegahan yang harus dilakukan. Pemerintah Kabupaten Bungo telah menargetkan target penurunan stunting hingga akhir tahun 2023 mencapai 12%. Untuk mencapai target itu, pemerintah Kabupaten Bungo minta seluruh pihak dapat bekerja sama dengan menjadi bapak asuh anak stunting. Ini kami melaksanakan kegiatan diseminasi audit kasus stunting Bungo 2023. Nah, kemarin tim pakar sudah bekerja. Jadi mereka mengumpulkan data, menganalisis, kemudian identifikasi juga rekomendasi. Kira-kira apa faktor yang menjadi penyebab risiko stunting di Bungo ini. Nanti akan disampaikan, dipublikasikan, diskusikan, dan rekomendasi itu menjadi penting buat TPS Bungo untuk kami nanti akan rumuskan apa kebijakan, apa langkah juga strategi yang ke depan akan kita laksanakan untuk menurunkan stunting di Bungo. Nah, kita tim TPPS Bungo bergerak dari angka kemarin 2022 itu 15,4%. Selain ibu hamil, pencegahan stunting juga menyasar pada calon pengantin, ibu melahirkan, bayi 2 tahun, baduta maupun bayi 5 tahun balita. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Jajaran pemerintah Kabupaten Sarolangun mendapatkan pembinaan dan sosialisasi dari KPKRI. Sosialisasi ini, saudara, menyasar strategi pemberantasan dengan pendidikan anti korupsi. Roadshow Bus Anti Korupsi KPKRI menyasar Kabupaten Sarolangun. Roadshow yang mengusung slogan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi ini disambut baik penjabat Bupati Bahril Bakri dan jajaran pemerintah Kabupaten Sarolangun. Penjabat Bupati Sarolangun dan sejumlah pejabat eselon 2 berkesempatan meninjau bus KPKRI yang menjadi media sosialisasi anti korupsi kepada masyarakat luas. Roadshow bus KPK dan sosialisasi anti korupsi ini diikuti pejabat struktural eselon 2, 3, dan eselon 4 di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun. Ketua Satgas 1 Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPKRI, Adi Setio Tamtomo menegaskan, sosialisasi ini menyasar strategi pemberantasan dengan pendidikan anti korupsi. Sementara, upaya pencegahan korupsi dilakukan dengan sosialisasi kampanye dan pelatihan anti korupsi, membangun whistleblowing system yang terintegrasi, pengendalian gratifikasi dan pelaporan LHKPN, pengembangan sistem layanan dan pelaksanaan tugas. Strategi pemberantasan korupsi ada pendidikan pencegahan. Sarolangun memang salah satu yang kami kunjungi karena memang ini sudah kami koordinasikan sejak lama. Jadi kan sebelum kami kesini sudah ada persiapan sebelumnya. Karena memang tahun ini target kami itu ke 6 provinsi di Sumatera. Nah, antara dari Bengkulu sampai Aceh itu kami melewati beberapa kabupaten. Nah, salah satunya kami izin mampir di Sarolangun. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri menyambut baik terpilihnya Kabupaten Sarolangun menjadi sasaran sosialisasi dan roadshow bus KPKRI. Sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi pejabat struktural lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam upaya pencegahan korupsi. Telah menjadikan salah satu Kabupaten Sarolangun tempat lewatnya bus KPK untuk sosialisasi anti korupsi. Jadi ini adalah satu momen yang baik bagi kami Pemda untuk bagaimana meningkatkan kembali atau meningkatkan kembali tentang pemahaman anti korupsi kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Sarolangun. Kami berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh KPK tadi bisa menyadarkan kita bahwa korupsi itu adalah sesuatu hal yang. Roadshow bus KPKRI tahun 2023 menyasar dan menargetkan 6 provinsi di Pulau Sumatera. Di Provinsi Jambi, roadshow bus KPKRI menyasar 3 kabupaten kota, yakni Kabupaten Sarolangun, Muaro Jambi, dan Kota Jambi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Saning menerima audiensi Persatuan Guru Honorer Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini.
Ya, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Saudara Gubernur Al-Haris bersama Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menerima audiensi Persatuan Guru Honorer Provinsi Jambi. Pemprov Jambi terus mengupayakan para guru honorer dapat terakomodir menjadi P3K. Gubernur Jambi Al-Haris bersama Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menerima audiensi Persatuan Guru Honorer Provinsi Jambi. Al-Haris mengatakan audiensi ini dilakukan untuk menerima aspirasi para tenaga pendidik yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun agar dapat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Alokasi P3K yang disetujui pemerintah pusat untuk Provinsi Jambi pada tahun ini mencapai 1.700 orang. Perekrutan guru honorer di Provinsi Jambi menjadi P3K akan dilakukan secara bertahap. Perekrutan P3K khusus tenaga pendidik yang akan dimulai pada pertengahan September ini menjadi salah satu solusi penyelesaian masalah guru honorer di daerah. Al-Haris memastikan pemerintah Provinsi Jambi akan terus mengupayakan para guru honorer yang jumlahnya mencapai 4.000 orang agar dapat terakomodir menjadi P3K. Tahun ini pemerintah Provinsi Jambi menerima ada 1.700 guru P3K. Nah, mereka tentu kita tidak ingin mereka kehilangan hak-hak mereka. Nah, perlu nanti dibuatkan juknis dalam rangka untuk penerimaan guru kontrak ini, guru P3K ini, sehingga di Jambi ada 4.000 orang yang guru kontrak kita yang sudah mengabdi dari mulai masa kerja 2 tahun sampai lebih lagi dari itu. Al-Haris berharap melalui pengawasan yang baik dari OPD teknis pemerintah Provinsi Jambi, perekrutan alokasi P3K tenaga pendidik pada tahun 2023 dapat terselenggara sesuai harapan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, situs Siti Hawa yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali diekskavasi pada tahun ini. Ekskavasi ini dilakukan untuk membuka tabir sejarah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada masa lampau. Selain memiliki sumber daya maritim yang kaya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menyuguhkan pelbagai misteri peradaban Melayu dan Cina di masa lampau yang dibuktikan dengan penemuan benda-benda kuno maupun situs. Situs Siti Hawa secara administratif berada di Desa Trimulia, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kondisi lingkungan situs hampir serupa dengan situs Lambur 1, yakni berupa keramik dari bahan batuan dan tembikar ditemukan di lokasi ini. Di lokasi situs ini terdapat keramat Siti Hawa, berupa gundukan tanah dan batu andesi tegak yang didirikan. Pada tahun 2019, di situs ini diduga juga pernah menghasilkan benda-benda tembikar yang dibuktikan dari penemuan 2 buah pelandas atau anvil terakota berbentuk bulat jembung. Temuan lainnya yakni kaca-kaca kuno sisa botol dan gelang, sebuah benda kuningan berbentuk lembu dalam posisi bersimpu yang diduga merupakan arca nandi, serta sejumlah pipisan maupun gandik yang pernah digunakan sebagai alat penghalus bahan makanan. Kepala Dinas Bud Parpora Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Zaki Zulkarnain mengatakan, situs ini kembali diekskavasi pada tahun 2023 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia beberapa hari yang lalu. Pihaknya juga mengajukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait penyusunan naskah otentik sejarahan Tanjung Jabung Timur. Telah dilaksanakan oleh pihak BPK dan kita juga menunggu hasilnya dan rekomendasi dari pihak itu. Mereka melakukan pencarian benda-benda yang ada di situs Siti Hawa, melaksanakan pemetaan kawasan, juga ada melaksanakan penggalian, mungkin melihat struktur tanah dan sebagainya. Pengamatan terhadap temuan di daerah ini menandakan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu gerbang peradaban Melayu. Jika ekskavasi ini terungkap, maka akan memudahkan penelitian di situs-situs lainnya. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan.
Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rahmadani Putri. Dan saya Karen Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.